tatawuruha. Siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid dharain. ثانيا نشأة الطرق الصوفية وتطورها. ذكر الباحثون أن التصوف الإسلامي نشأ في أواخر القرن الثاني الهجري وما بعده استمرارا لحركة الزهد الإسلامية الأولى. Nah, ini sejarah tarikat dan perkembangannya. Ya. Para peneliti, pembahas, pengkaji menyebutkan bahwa tasawuf Islam tumbuh di akhir-akhir abad kedua Hijriah, wa ma ba'dahu dan seterusnya. Istimraran, tasawuf Islam ini sebetulnya satu istimraran. Apa istimraran itu? Terusan. Ya. Keberlangsungan. Harakah gerakan juhud Islam yang pertama. Dulu apa yang disebut pada akhir abad kedua. Perhatikan, ini sejarahnya. Pada akhir abad kedua. Apa yang disebut tasawuf pada akhir abad kedua. Sebelum itu disebut zuhud. Kenapa disebut gerakan? Karena Nabi sebagai pimpinan dunia, bahkan akhirat, tidak punya istana, tidak punya kursi raja, rumahnya tidak mewah. Nabi tidur di bawah pohon, bergelarkan serban, ya. Terkadang tak digelar serban, digelar tikar yang terbuat dari pelepah korma itu. Yang kalau tidur, misalnya pipinya terkena tikar itu, maka ada bekas. Badannya pun ada bekas. Di bawah pohon. Sayyidina Umar pernah menangis melihat Rasulullah tidur nyenyak di bawah pohon siang hari. Harinya dia berkata, ya Rasulullah, aku lihat Raja Roma, Persia, dia dalam istana mewah, tempat tidurnya, kursinya emas, permata, perak. Aku boleh membuatkan itu untuk engkau. Engkau bukan hanya pimpinan dunia, tapi akhirat. Apa kata Nabi, ya Umar? Allahumma la isha illa isha al-akhirah. Kehidupan, ya tidak ada kehidupan yang indah maksudnya, kecuali kehidupan akhirat. Sayyidina Abu Bakar ketika wafat sebagai khalifah, kemudian Sayyidina Umar pun tidur di bawah pohon. Orang negara Roma yang waktu itu menjadi negara adik kuasa. Kalau sekarang seperti Amerika lah. Takut dengan Umar radhiyallahu anhu. Takut. Pernah dia mengutus satu utusan panglima untuk menjumpai Khalifah Umar di Madinah. Jadi dia masuk ke Madinah, dia tengok-tengok binaan yang megah, mana istana. Ditanya, dan orang tak ada yang peduli, padahal ini orang asing masuk. Ya. Betul-betul damai. Lalu dia tanya, mana pimpinanmu Umar? Kau pergi ke rumah tuh, nanti di situ ada rumah, dan tadi saya nampak dia tengah tidur di bawah pohon. Terkejut. Aku tanya, raja. Khalifah itu kan macam sultan, macam raja. Lalu dia datang, tengok Allah. Umar, tak ada pengawal, tak ada. Kehidupan raja sekarang tengok, kan? Karpet kuning. Oh, diiringi oleh. Dulu Sayyidina Umar tidur. Padahal musuhnya
negara adik kuasa Roma pada saat itu, seperti Amerika sekarang. Dia terkejut, Allah, kalau aku bunuh matilah nih. Orang tanya pun tak tanya kamu siapa dari mana. Oh tak, itu tengah tidur di bawah pokok. Begitu juga Umar, Utsman, dan Ali. Baru kemudian punya istana di zaman Muawiyah, masuk ke Daulah Umayyah. Ya, karena sejarah mana? Ya, negara Islam ini pertama adalah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedua di zaman khilafah, ya, Ar-Rasyidah. 4 khalifah itu kan. Baru kemudian Daulah Umayyah. Kamu mesti baca sejarah, karena ada kitab Rahil Maktub. Bacalah. Kamu udah pandai baca, jangan dibiarkan kamu punya alat, ya, punya alat kampak, punya alat pedang, punya alat, gunakan agar tajam terus. Setelah Daulah Umayyah, Daulah apa? Abbasiyah. Nah, baru kemudian di zaman kemunduran. Tapi bukan kemunduran, artinya ini persambungan, ya, Daulah Islam. Kemudian Daulah Al-Mamalik. Kemudian Daulah Saljukiyah. Baru keenam adalah Daulah Turki Utsmani. Tahun 1924 ya. Saqatat ad-Daulah Islamiyah. Sekarang 2000 berapa? Berapa tahun kira-kira jaraknya nih? 100 berapa? 1. Iya ke? Islam tidak punya daulah. Ya. Semenjak 101 inilah negara Islam yang dipimpin oleh negara dunia ini yang dipimpin oleh Islam berpecah-pecah. Oke. Nah, abad kedua itu di mana? Di sini. Ya, di zaman Abbasiyah. Enggak, maaf. Di Daulah Umayyah. Maaf. Mana? Oh, ke Umayyah, Abbasiyah. Ini bukan Abbasiyah. Ini Daulah Abbasiyah maksudnya. Di sini pertengahan abad kedua. Ya. Kalau Daulah Umayyah masih ada tabi'in. Masih ada sahabat. Di zaman Daulah Umayyah itu, di awal-awal baru ada ilmu tafsir, ilmu hadis. Nah, di Daulah Abbasiyah ini baru fikih, kemudian tasawuf, nahwu, sharaf, terus balaghah, mulai lahir ilmu-ilmu itu. Nah, di sini kehidupan zuhud. Di sini kehidupan zuhud. Ya. Di sini separuh kehidupan zuhud. Nah, pada zaman ini ya, zuhud jadi gerakan. Terus ke sini. Baru di sini muncul tasawuf. Sambungan daripada gerakan zuhud. Zuhud itu apa? Sebetulnya zuhud itu bagian daripada tasawuf.
Baik. Ini pada akhir abad kedua. Nah, وفي القرنين الثالث والرابع الهجرين نجده ينشأ بصورته الواضحة. Nah, pada abad ketiga dan keempat hijrah baru kita dapatkan tasawuf ini tumbuh bisuratihi al-wadihah. Yansha'u at-tasawuf bisuratihi al-wadihah atau tariq atau dalam rupanya yang jelas, baru jelas. Nah, ويتخذ مدلولا خاصا وهو ما سموه باصطلاح الطريقة. Nah, baru membentuk satu makna khusus. Ya, yaitu apa yang mereka namakan dengan istilah at-tariqah. Ini di abad ketiga. Abad ketiga ini abad 200 sekian masih salaf. Ya. Apa makna tariqah pada abad itu? Pak Asbahat. فأصبحت هي مجموعة الآداب والأخلاق والعقائد التي يتمسك بها طائفة الصوفية. Tariqat pada saat itu maknanya adalah kumpulan adab-adab, akhlak-akhlak, keyakinan-keyakinan yang dipegang teguh oleh golongan sufi. Jadi kalau dikatakan tariqah, ya maknanya adab. Nah, وجعل القشيري طريقة الصوفية مقابلة لطريقة أرباب العقل والفكر. Nah, Imam Qushairi menjadikan tarekat sufi ini lawan daripada tarekat pemilik akal dan pikiran. Artinya bahwa tarekat ini adalah masalah etika, akhlak, rohani. Lawan daripada para pemikir, para aqlaniyin. Ya. Artinya arbabul aql ini orang yang membuat ilmu secara dalil. Ya, membuat ilmu berdasarkan dalil. Fikih, ilmu akidah, ilmu hadis. Itu kan semua adalah menggunakan pemahamannya akal dan pikiran. Ada tasawuf, ya, lawan daripada itu. Nah, إذ معرفة الصوفية ذوق وكشف أما معرفة الأرباب والفكر فهي الاستدلال. Karena makrifat orang sufi, pengetahuan orang sufi, zauq, rasa batin, wa kasyaf, dan ketersingkapan hati, batin. Apa zauq itu misalnya? Orang yang punya sifat sabar, lalu dia menjalani perintah ibadah, maka dia menjalaninya dengan nikmat. Itu zauq. Begini, orang suka, orang cinta, duduk dengan kekasihnya 7 jam lama tak? Ya, tapi orang benci, duduk di sisinya 7 menit lama tak? Yang lama itu waktu atau zauq? Zauq. Kamu tidak suka belajar, lalu belajar, berat atau ringan? Hah? Berat. Sementara ada yang suka, berjam-jam dia merasakan nikmat. Itu zauq batin namanya. Paham? Ketika kasyaf, kalau ilmu ketika dibuka paham. Tapi kalau hakikat ketika dibuka paham tentang hakikat. Ya. Adapun pengetahuan para arbab, artinya arbab ini arbabul aql dan pikir, itu istidlal, ya, melalui dalil. Ada dalilnya tak? Ya. Nah, وذكر أيضا كلمة طريقة بمعنى منهج الإرشاد النفسي الخلقي الذي يربي به الشيخ مريده. فيروي عن أبي علي الدقاق قوله: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق.
turiku. Turaq. فإنها تورق لكن لا تثمر. لم تثمر. Mir. فإنها تورق لكن لا تثمر. كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا فنفسا فهو عابد هواه. فهو عابد هواه لا يجد نفاذا. Disebutkan juga kalimat tarekat artinya manhaj, irsyad, nafsi, kaidah. Disebutkan juga di abad itu kata tarekat itu adalah kaidah irsyad, kaidah membimbing nafsu dan akhlak. Yang yurabbi bihi asy-syaikhu muridahu. Yang syekh mendidik muridnya dengan manhaj itu. Alladzi yurabbi. Mana fa'ilnya? Asy-syaikhu muridahu maf'ulnya. Tapi bihi ini kembali ke mana? Ke manhaj. Alladzi yurabbi bil manhaj asy-syaikhu muridah. Itu makna tarekat. Tarekat itu adalah kaidah. Maka diriwayatkan dari Abi Ali Ad-Daqqaq berkata, pohon dia mengumpamakan jika tumbuh dengan sendirinya, nabatat binafsiha min ghairi gharisin, tanpa ada yang menanam. Karena kalau ada yang menanam, ada yang mengurusi, ada yang menyirami, ada yang menjaganya dari maka pohon itu akan berdaun tetapi tidak berbuah. Begitu juga murid jika tidak punya ustaz, ya'khudhu minhu tariqatahu nafsan fa nafsan. Artinya dia mengambil dari murid itu tarekatnya sendiri-sendiri. Maka dia penyembah hawa nafsu, tidak mendapatkan jalan keluar. Tidak mendapatkan jalan keluar. La yajidu nafadha. Paham? Nah, wa birisalah. وفي الرسالة القشيرية وضح لنا أن أوائل الصوفية كانوا يستخدمون إلى جانب الاصطلاحي الطريق والطريقة اصطلاح السلوك، أي السير في الطريق. وهذه الاصطلاحات كلها تعبر عندهم عن الجانب السيكولوجي الأخلاقي من التصوف الذي يتمثل في تصور الطريق إلى الله مكونا من مراحل هي المقامات والأحوال. Nah, di dalam kitab Risalah Qusyairiyah ada penjelasan untuk kita bahwasanya orang-orang sufi yang pertama mereka menggunakan apa? Sisi istilahi thariq dan thariq itu suluk. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah apabila disebut suluk itu adalah thariq atau thariqah. At-tariqah atau at-tariq. Itu pada abad ketiga dan keempat dia majmu'atul adab ila akhirih. Dan juga nama lain dari ini dia gunakan kata as-suluk. Tapi suluk menurut orang Melayu apa artinya? Apa? Halwa. Padahal yang maknanya suluk bukan hanya khalwa. Mujahadah juga suluk. Zikir juga suluk. Suhbah juga suluk. Maka hati-hati. Orang suki lokal, kamu mesti suluk, itu mesti hujrah. Padahal suluk itu adalah tariqah. Mungkin
Sami-sami Buza juga kan berkhalwah kan, bertapa. Lalu ada tengok orang Islam kok bertapa pula, ini apa nih? Ini suluk. Nah, ini sedang tarbiyah, sedang mengikuti manhaj irsyad. Nah, karena nama lain daripada thariq selain majmu'ah yaitu adalah manhaj al-irsyad. Makna ini. Nah, penggunaan ini terkadang suluk di abad ketiga dan keempat. Paham ya? Ini sejarah, kamu mesti paham. Nah, ini saya menulisnya ringkas. Sejarah itu panjang, tapi ringkas. Nah, apa suluk itu? As-sair fit-thariq. Suluk berjalan, sair berjalan. Nah, istilah-istilah ini, thariqah ke, suluk ke, semuanya mengungkapkan menurut orang sufi ini sisi psikologi akhlak. Kata thariq, kata thariqah, kata suluk, perilaku akhlak. Ini semua apakah kemana? Suluk ke, kata thariqah ke, ya. Dia istilah-istilah ini tu'abbir an apa? An psikologi al-akhlaqi. Artinya psikologi akhlak. Tentang perilaku. Ketika kamu baca kitab lama, Thariqul Qaum, itu perilaku akhlak. Etiket, adab. Bukan adab datang guru berdiri, bukan. Lalu depan orang yang lebih tua. Itu budaya. Nah, Jepun kan budaya. Kemudian ada raja, budaya. Kalau di Melayu kan gini, ada raja kan. Kalau Jawa itu budaya. Siapa tahu di belakangnya kan, tapi akhlak itu di sini. Oke. Nah, maka istilah-istilah di atas itu kalau sekarang disebut psikologi akhlak. Ya. Psikologi akhlak dari tasawuf alladzi yatamassal fi tasawwur thariq ilallah, yang apa? Diperankan di dalam konsep thariq ilallah terdiri daripada marahil, yaitu maqamat wal ahwal. Jadi psikologi ini ya, kalau dalam tasawuf disebutnya adalah al-maqamat wal ahwal. Jadi orang tarekat itu adalah orang yang menempuh perjalanan. Perjalanannya apa? Ini akhlak. Orang mempunyai akhlak itu kan tidak sekali sempurna, sikit-sikit. Akhlak ini dulu, 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 baru sempurna. Maka ini adalah diumpamakan seperti perjalanan. Nah, akhlak satu persatu ini disebut maqamat itu. Maqam. Ya. Ini maqam, ini maqam, ini maqam, ini maqam, ini maqam. Ini taubat misalnya. Ini sidik, ini sabar, ini ikhlas, ini zuhud, ini syukur. Perumpamaannya begitu. Ada orang terus punya akhlak sekali sempurna. Nah, karena mendapatkannya fasa demi fasa, marhalah, maka diistilahkan maqam dan akhwal. Dan ini akhlak-akhlak inilah disebut suluk. Tarekat itu suluk, tasawuf itu suluk. Yaitu apa? Perilaku orang yang memiliki satu persatu akhlak. Disebut maqam karena proses.
Dan orang yang sedang melakukan perjalanan ini ingin memiliki akhlak satu demi satu, ini adalah thariq, perjalanan. Ini suluk. Namun di dalam tasawuf, perhatikan baik-baik. Bagaimana mendapatkan ini? Dengan apa? Apa yang dilakukan? Zikir? Bukan. Apa? Ibadah. Ibadah yang diperintahkan oleh syariat. Semua yang diperintahkan, semua yang dilarang dilakukan. Dengan apa melakukannya? Thariq ilallah. Lakukannya untuk Allah. Jika dia melakukan untuk Allah, itu berarti dia sedang membersihkan nafsunya. Karena manusia hidup, tumbuh, ya, sudah dengan orang tua, ya. Kamu malas, kata orang tua, pergi sekolah nak, nanti aku belikan baju. Sudah, ya. Ini sifat tubuh, sifat nafsu, sifat yang maslahat. Ya. Kamu terkadang sudah malas belajar, terpaksa guru mesti cakap, kamu nanti lulus dari sini pergi ke Mesir. Ayo semangat. Untuk ke Mesir, untuk Allah. Ke Mesir ke tak ke Mesir ke ada takdirnya. Kalau tak ada, mungkin mati, mungkin tiba-tiba ya Haris nak nikah, jadi tak jadi ke Mesir. Siapa tahu tiba-tiba ya, Haris dapat warisan harta, terus nak jadi bisnismen, kan tidak tahu. Maka itu sebab orang yang punya hakikat, punya makrifat tidak menyalahkan apapun dalam hidup ini, karena tidak ada yang fa'il kecuali Allah. Huwal fa'alu lima yurid. Ya. Baik. Apa maqamat itu? فالمقامات كالتوبة والصبر والرضا واليقين والمحبة والتوكل وما إليها. Itu maqam. Taubat, sabar, ridha, yakin, mahabbat, tawakkul. Wal ahwal. والأحوال كالقبض والبسط والفناء والبقاء والحيبة والأنس. Nah, itu ahwal. Ahwal itu apa? Lebih kepada perasaan, suasana hati. Seperti qabd, sempit, bas, lapang, fana, lupa, ya. Coba, misalnya begini, ini fana nih. Ini fana nih. Ada orang, ya, yang sudah mengerti Allah, yang sudah makrifat kepada Allah. Lalu dia dapat rezeki tiba-tiba besar. Dia lebih ingat kepada Allah apa lebih ingat pada pemberian? Oke, sekarang kita yang tidak punya makrifat. Kalau kita dapat keberuntungan yang besar, ya, mana kuat rasa ingat itu? Kepada benda itu atau kepada Allah yang hakikatnya dia yang beri? Benda apa Allah? Pada benda. Nah, tetapi ada orang yang justru ingatnya ke Allah. Ya Allah. Nah, ini panah dari benda ini. Itu panah namanya. Gitu. Lebih mudahnya ada orang menyakiti kamu. Kalau orang yang fana dari selain Allah, maka dia tidak merasa orang melihat orang itu. Tak terpikirlah tentang orang itu. Dia ingatnya Allah menguji saya. Semoga saya sabar. Lupa dengan orang itu. Itu namanya fana. Maka diumpamakan seperti orang mabok. Orang tengah mabok di jalan tengah malam. Kan ada lampu di tepi jalan tuh. Lampu jalan tinggi tuh. Lalu orang mabok. Lalu ada orang yang juga sama-sama mabok jalan, bertemu. Ya. Nah, maka orang yang satu bertanya kepada orang mabok ini, "Bang,
itu bulannya. Padahal itu lampu. Apa jawab orang mabuk? Oh minta maaf, saya bukan orang sini. Tengok kedua-dua ya, membicarakan tentang apa yang dilihatnya, tapi dia panah dari benda itu karena dia mabok. Itu mabok jasad, mabok minuman. Ada yang disebut mabok Allah. Ya. Apa? Orang yang sempurna akhlaknya. Ketika ada orang yang menyakiti dia, dia lebih ingat kepada Allah. Tidak melihat apa yang dilihatnya adalah orang matanya. Tetapi yang diingatnya adalah Allah. Yang disaksikannya adalah Allah. Paham tak? Ya. Untuk lebih jelasnya begini. Kamu jawab saja. Ini berapa? 1, 2, 3. Kamu melihatnya 1 apa 2 atau 3? Yang kamu lihat? 3. Mana 3? 1. Ya. Tapi yang ada di pikiran kamu apa? 3. Yang kamu saksikan? 1. Coba hati, paham kamu yang benar. 1 kan. Tapi yang kamu lihat mata 3. Padahal hakikatnya 3 tak ada. Tapi kamu anggap ada. Paham tak? Gitu. Nah, ada orang jahat kepada kita. Kalau hatinya hidup, dia melihat hakikat itu. Allah. Padahal yang dilihat dan dalam pikirannya. Ya. Kan pikiran itu melihat dengan mata kan. Telinga. Orang. Tapi hatinya menyaksikan hakikat. Yang sebenarnya. Coba ini yang sebenarnya apa? 1. Itu diumpamakannya seperti itu. Nah ini namanya keadaan itu adalah keadaan akhwal. Ya. Wahadihi terus. وهذه كلها فضائل وأحوال أخلاقية ونفسية تأتي ثمرة مجاهدة النفس يترقى فيها السالك في الطريق حتى يصل إلى مقام التوحيد أو المعرفة بالله وهو آخر مقامات الطريق. Nah, maka semua itu hadhihi kulluha, semua ini fadail wa ahwal akhlaqiyah. Apa fadail? Fadail keutamaan, sifat-sifat keutamaan dan akhlak dan keadaan akhlaqiyah dan nafsiyah. Ini datang sebagai buah ta'ti samrata mujahadati an-nafs. Datang sebagai ta'ti opo fadail wa akhlaq wa ahwal akhlaqiyah wa nafsiyah samrotan ya halal dari buah mujahadatun nafs yang yataraqqa fiha. Nah, yang meningkat di dalam mujahadah itu. Nah, orang ketika mujahadah maka meningkat padoil demi padoil, akhlak demi akhlak. Nih. Orang jika ingin menambah akhlak demi akhlak, katakan berpindah dari makom sini ke makom sini, ke makom sini, ke makom sini, ke makom sini, maka dia mesti mujahadah. Apa? Melawan nafsu. Karena ketika orang berbuat baik itu dia tidak mengaku. Tak. Ya, untuk engkau ya Allah, untuk engkau saya bukan karena dipuji. Ya. Ketika misalnya kita mendapat ujian, dimaki, dimarah, nah ini adalah Allah ingin membuat aku kuat. Ya, gitu. Itu namanya melawan nafsu. Ya. Bukan begitu mendapat kesusahan, kesulitan, adalah saya tak buat. Nah, ini syaitan. Kalau itu kebaikan. Manusia kalau enak kepada keburukan pun macam itu. Dilarang sini dia buat sini, dilarang sini dia buat sini. Kan nafsu. Begitu juga orang berbuat kebaikan. Kalau nafsu enak minta bagianku mana? Apa? Puji.
Ya. Nah, maka dilawan. Karena dengan melawan ini maka dia akan maju, akan naik makom. Taraqqa namanya itu. Ya, ini namanya ya taraqqa. Ya, min maqamin ila maqam. Hatta ma'rifah. Begitu cara mendapatkan akhlak. Ya. Yang makanya disebut itu buah dari mujahadatun nafs. Ya. Di mana ya taraqqa fiha di dalam mujahadah as-salik lit tariq di ya, kepada tariq itu. Sehingga sampai kepada maqam tauhid atau ma'rifah. Inilah akhir maqamat at-tariq. Ya. Akhir maqamat tariq. Baik. Adam mana? Adam bagi tahu Pak Saipul ya, pukul 11 pergi ke dokter gitu. Kejutkan, takut tidur. Pukul 11 bilang si dia dah bawa nak pergi ke dokter. Tahu rumah Pak Saipul belakang. Baik. ولما كان الصوفية الأوائل قد فرقوا بين علم الشريعة أو علم الظاهر الذي هو على الجوارح الظاهرة وعلم الحقيقة أو علم الباطن الذي هو على الجارحة الباطنة وهي القلب. Nah, ketika para sufi yang pertama dulu telah membedakan antara ilmu syariah atau nama lainnya ilmu zahir. Yang mana ilmu ini allazi huwa 'alal jawarih az-zahirah. Ilmu yang di atas anggota tubuh yang zahir. Dibedakan dengan ilmu apa lagi? Wa ilmi al-haqiqah atau nama lainnya ilmu batin. Ilmu batin itu adalah ilmu yang adalah jarihah al-batinah, anggota batin, yaitu al-qalbu. Naam. وجعلوا علمهم أكثر يقينا من العلوم الأخرى وجعلوه ثمرة الشريعة وروحها. Nah, mereka menjadikan ilmu mereka apa? Ilmu batin itu, ilmu hakikat itu, ilmu yang lebih diyakini, aksaru yakinan, lebih diyakini, lebih banyak diyakini dari ilmu-ilmu lain. Bahkan mereka jadikan ilmu apa? Hakikat atau ilmu batin itu buah dari ilmu syariat dan ruh syariah. Pahami kalimat itu? Dipahami itu. Ya. Nah, وقد وضعوا لأنفسهم مصطلحا خاصا ورموزا معينة لا يفهمها أحد حق الفهم إلا أحد حق الفهم. أيوة. أحد حق الفهم إلا بتلقي عنهم وأوجدت حركتهم نشاطا روحيا ذا طابع خاص في المجتمعات الإسلامية. في المجتمعات الإسلامية. Nah, karena mereka ini menyebut
apa yang dilakukan oleh batin itu adalah ilmu hakikat dan dikatakan itu buah dari syariat, maka mereka membuat untuk diri mereka sendiri istilah-istilah khusus. Maka ilmu dalam tarekat ada istilah-istilah khusus dan simbol-simbol tertentu, rumuzan muayyana. La yafhamu ahadun, yang tidak dipahami oleh seseorang dengan sebaik-baiknya paham, illa bitalaqi anhum, kecuali dengan talaqi dari mereka, belajar mengaji dari mereka. Dan harakat-harakat mereka, perilaku tingkah laku mereka, harakatuhum aujadat nasyatan ruhiyah, ya, mewujudkan aktivitas rohani, nasyat activity yang zata bi'in khas, yang mempunyai yang mempunyai tabiat yang khusus, ya, di dalam masyarakat Islam. Artinya di dalam masyarakat Islam, nah orang-orang sufi itu, ya, punya aktivitas yang bersifat rohani. Ada cerita begini, saya sering cerita itu. Ada seorang fakih tanya kepada orang sufi, saya nak tanya apa sebetulnya rahasia kamu punya? Apa bezanya kamu dengan saya? Tapi kenapa kamu lebih disukai orang? Oke, kamu nak tahu perkara itu? Oke, jom kita pergi ke masjid. Di sana ada dua golongan orang mengaji. Satu golongan orang mengaji fikih, satu golongan orang mengaji tasawuf. Dia pegang di dua genggam tangan ini dua kerikil. Ini. Kalau lempar ke orang fakih itu, lempar, sakit kan, batu. Ada seorang berdiri. Ya, maza fa'alta ya akhi? Nahnu ikhwanukum. Limadza tu'dzini? Kenapa kamu menyakiti aku? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adza al-mu'minan faqad adzani. Wa man adzani faqad adzallah, wa man adzallah fala'natullahi alaihi. Luar hukum. Orang melempar batu dan menyakiti orang salah tak? Dia mengeluarkan dalilnya bahwa dia salah. Orang sufi sekarang coba kau lempar. Ya Rabb, Allahumma adkhilhul jannah. Lepas sakit dia tengok saudaranya yang melakukannya, Allah masukkan dia surga. Kenapa? Nah, karena aktivitas dia aktivitas rohani. Allah, saya dapat musibah dari Allah melalui orang itu. Sebetulnya siapa yang paling musibah? Dalam hadis-hadis, kalau orang kena musibah, jatuh ke apa, Allah hapus dosanya. Itu musibah apa anugerah? Nah, orang yang melakukan keburukan karena akhlak buruk, itu musibah atau anugerah dari Allah? Karena kebaikan dari Allah. Orang berbuat baik adalah karena taufik dan hidayah Allah. Orang jika berbuat buruk, dapat taufik hidayah tak dari Allah? Itu musibah atau anugerah? Jadi orang yang melakukan jahat kepada orang yang menerima perbuatan jahat itu, siapa yang mendapat musibah, siapa yang mendapat anugerah? Ini pandangan rohani. Kalau pandangan batin, kita yang kena musibah. Ya. Dalam hadis-hadis banyak mengatakan tidak demikian. Inilah namanya nasyat ruhiyah. Ya. Makanya punya tabi' khas, punya karakter khusus di dalam masyarakat Islam. Orang suka akhirnya. Ya. Apa terusnya? Wa akbala.
وأقبل عليهم كثير من الناس لينتمي إليهم ويأخذ عنهم. Nah, akhirnya ramai manusia datang kepada mereka. Aqbala alaihim. Ya, aqbala itu bukan hanya menghadap tapi datang kepada mereka. Untuk apa? Liyantamiya ilaihim, untuk intima, bergabung kepada mereka. Wa ya'khudhu anhum, dan mengambil dari mereka. Mengambil ini apa? Mengambil akhlaknya, mencontoh. Masih? Nah, terus فجمع كبار مشايخ التصوف المريدين حولهم وكرسوا أنفسهم لهدايتهم والأخذ بأيديهم في طريق التكمل الخلقي وكانت تلك التجمعات الصوفية صورة أولى للطرق الصوفية في الإسلام. Akhirnya para pembesar masyayikh tasawuf menghimpun murid-muridnya di sekitar mereka. Kenapa ramai orang datang? Ya, menghimpun para murid. Akhirnya apa? Wa karasu anfusahum lihidayatihim. Ya. Apa karasu itu? Wa karasu, mereka mendidik diri mereka, ya, untuk memberi hidayah kepada mereka. Karasu itu artinya mempunyai dedikasi, mendedikasikan, mengabdikan diri. Wa karasu itu para muridin mengabdikan dirinya untuk mendapat hidayah dari mereka. Untuk mendapatkan hidayah untuk mereka. Wa karasu ini para muridin, ya. Maka wa karasu ini mengabdikan diri, karasu anfusahum mengabdikan dirinya li hidayatihim untuk mendapat hidayah mereka. Dan mengambil dengan tangan mereka di dalam cara untuk menyempurnakan akhlak. Nah, mulai orang berkumpul, wah syekh ini, maka tilka tajammu'atus sufiyah. Kumpulan-kumpulan sufi itulah surah ula, bentuk pertama bagi tarekat sufi Islam. Nah, siapa? Baik. Apa tarekat-tarekat yang ada di abad ketiga dan keempat itu? Nah, ومن هذه الطرق الأولى التي ابتدأت في mana ngaji? Oh. Nah, التي ابتدأت في ظهور منذ قرن الثالث الهجري. Nah, ini di antara tarekat-tarekat yang pertama yang mulai timbul sejak abad ketiga adalah pertama As-Saqatiyatu nisbatu ila Sayyid As-Saqati ila Sari Saqati. Sari ini Sariuddin, disingkatnya As-Sari, seperti Fakhruddin disebut Al-Fakhr, ya. Nah, terus wal Kharaziyatu nisbatu ila Abi Sa'id al-Kharazi. Kharraz, nah. Sa'id al-Kharazi. Nah. Wan Nuriyatu nisbatu ila Abi Hasan an-Nuri. Nah. Wal Malatiyatu au Qasariyatu nisbatu ila Hamdunil Qasari. Ila Hamdun al-Qasari. إلى حمدون القصار. والحلاجية نسبة إلى حسين بن منصور الحلاجي. Ini adalah sufi-sufi di abad ketiga. Imam Sari, Imam Abi Sa'id, Imam Abil Hasan Nuri, Imam Hamdun, dan Imam Mansur Al-Hallaji. Nah, orang semua karena dia punya cara hidup yang ruhani, kehidupan yang spiritual, yang penuh dengan etiket, akhlak. Tidak ada dendam. Di zaman itu orang berebutan kekuasaan, ingin, ya, mendapat pekerjaan di sultan, jadi saling berebut. Sementara mereka tidak. Illa
إلا أن نظام هذه الطرق الأولى لم يكن متكاملا ومنظما ومتماسكا. Terus الشأن في طرق الصوفية في القرن السادس وما بعده. Nah, melainkan sistem tarikat yang pertama ini belum mutakamil, belum terintegriti, belum munazzam, belum terorganisir, belum mutamasikan, belum teguh. Asya'nu, apa asya'nu? Keadaannya. Ya. Seperti di dalam tarikat sufi di abad ke-6 dan seterusnya. Keadaannya, asya'annya tidak sama di abad ke-3, ke-4, ke-5 ini dengan tarikat yang 6 dan seterusnya. Seperti yang kita terangkan ya, tadi malam. Ya. Jadi berbeda abad pertama, abad kedua lahir, lalu berkembang di abad ke-3 dan ke-4. Ya. Dan abad kelima ini abad transisi. Di sini zaman Imam Al-Ghazali. Lihat, wa idza kunna ma'al imami Abi Hamidil Ghazali. Nah, silakan. Wa idza kunna ma'al imami Abi Hamidil Ghazali al-mutawaffa sanah 500 Hijri. 500 Hijri. Atau 500 Hijri. Najiduhu yafhamu tariq as-sufi ala nahwi la yakhtalifu katsiran an nahwi alladhi fahimahu alaihi sufiyatur risalatul Qushayriyati ay sufiyatil qarni sadisi wal rabi'il hijriyin. Nah, kalau kita bersama Imam Abu Hamid Al-Ghazali, oke, sekarang kita bersama Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maka kita dapatkan dia. Kalau kita baca sejarah Imam Al-Ghazali, kita akan dapatkan dia memahami tarekat sufi itu atas dasar yang tidak banyak berbeda dari cara yang dipahami oleh sufi Risalah Qusairiyah. Apa maksudnya sufi Risalah Qusairiyah? Sufi abad ke-3 dan ke-4. Karena Imam Qusairi menulis tentang tasawuf di dalam kitab Ar-Risalah, itu dia. Nah, di situ menggambarkan itulah tasawuf abad ke-3 dan ke-4. Nah, Imam Al-Ghazali hidup di abad ke-5. Lihat, wafat 500 ya, 5. Berarti dia lahir 400 sekian, abad ke-5 kan? Oke. Rupanya kalau kita baca bukunya tidak keluar pemahamannya sama dengan abad ke-3 dan ke-4. Paham apa maksudnya? Bahwa yara anna tariq as-sufiyyati ibaratun an taqdimil mujahadati wa mahwi sifatil madhmumati. Ini kurang iya ya, an taqdim, betul, bukan taqaddum. An taqdim ada iyanya mestinya. Ya, tambah iya tuh, taqdim. Muhammad. Ya. Terus wa qat'u alaiki kulliha wal iqbalu ibaratun an taqdimi wa mahwi wa qat'i wal iqbali bi kunnihil himmati 'ala Allah Ta'ala. Naam. Apa? Seperti yang sebelumnya, Imam Al-Ghazali pun berpandangan bahwa tarik sufi adalah, tarik itu adalah satu istilah tentang apa? Takdim al-mujahadah. Ya, melakukan mujahadah, membuang sifat-sifat tercela, memutuskan semua hubungan dan menghadapkan dengan sepenuh semangat kepada Allah. Nah,
ومهما حصل ذلك كان الله هو المتوالي mutawalli. Kalau mutawali berturut-turut. Kalau mutawalli ya, wa huwa yatawalla. Tawalla yatawalla, fa huwa mutawalli. Ya, apa? Menangani. Ya. Menolong, menangani. Menangani hati hambanya. Wal mutakaffil. Nah, semalam kan ada wat takallub kan, padahal mutakaffil lahu. Apa? Mentakapul. Ya, apa takapul itu? Membackup ya. Dengan meneranginya dengan cahaya ilmu. Tanwir menerangi dengan cahaya-cahaya ilmu. Artinya apabila seseorang melakukan ibadah, dia lawan nafsunya, dia hapus sifat buruknya, dia putuskan hubungan lain, dia hadapkan hatinya kepada Allah, Allah akan memberikan cahaya. Itulah akhlak dan maqamat. Jadi kamu jika ingin punya akhlak, tidak ada jalan lain. Ya. Kamu di pondok, diadab akhlak oleh guru, itu tak jadi sifat, tak jadi karakter, tak jadi hakikat dalam dirimu. Itu hanya apa? Ta'wid, pembiasaan. Hakikat yang sebenarnya apabila kamu menuntut ilmunya, mengamalkannya, dan apa yang kamu lakukan selama ini lakukan untuk Allah, baru Allah akan beri akhlak. Ya. Begitulah akhlak di dalam agama ini diperoleh, tidak mudah. Maka ada perumpamaan begini. Akhlak itu diumpamakan seperti wanita cantik anak raja. Disebut arais. Ya. Akhlak ini diumpamakan ya seperti putri cantik anak sultan. Siapa yang berani nak melamar? Agak-agak orang yang nak melamar anak sultan berapa tuh maharnya agak-agak. Ya. Nah, maka orang yang ingin mendapatkan anak sultan katanya fadfa samana mahriha. Bayar harga maharnya. Jika engkau ingin mendapatkan akhlak, karena akhlak itu sifat. Di dalam hadis ada keterangan begini. Jika sabar, sifat kan, diubah menjadi bentuk orang, bentuk tubuh, maka pasti cantik. Bagaimana kalau sabar, syukur, ridha, waraq, siddiq, zuhud, banyak sangat. Cantik taruhannya. Makanya orang sufi menyebut akhlak dan sifat-sifat mulia itu sifatul jamal. Kalau badan ini tempatnya sombong, angkuh, pukul, ini sifatul jalal. Kamu rekodlah istilah-istilah itu di dalam tasawuf. Sifat-sifat ini ya. Jadi bukan hanya seorang putri cantik, tapi putri raja. Apa? Sifat itu Allah punya. Bayar maharnya kepada Allah. Apa? Lakukan untukku semua. Ingat tak kisah? Ada yang mengatakan ini kisah Imam Syafi'i, ayahnya. Di mana ayahnya Imam Syafi'i? Dia berjalan di tepi sungai, lalu berjumpa apa? Apple. Dia makan. Lepas dia makan, oh alamak, siapa punya nih? Allah, saya makan haram. Akhirnya disusuri sepanjang jalan sungai itu. Mesti buah apelnya ada di tepi sungai itu. Sampai dapat pokok apel itu. Ini akhirnya datang kepada siapa yang tuan apel ini? Aku. Minta maaf tuan, saya terjumpa apel menganyut di sungai. Saya lupa lapar jadi saya makan. Minta halalnya tuan. Oh, tak semudah itu kau minta halal. Nah, ada syaratnya. Syaratnya apapun saya lakukan.
Syaratnya saya tak akan suruh kamu apa-apa buat apa-apa. Nikahkan putriku. Tapi minta maaf, dia tak punya kaki. Dia tak punya tangan. Dia tak punya mulut. Dia tak punya mata, dia tak punya telinga. Dia bayangkan alamak ini mah manusia atau undur-undur ya. Binatang yang bulat tuh, tak ada kakinya. Tuhan, tak ada yang lain, tak ada. Saya bekerja 10 tahun pun dengan Tuhan, tak apa, yang penting halalkan. Oh tak. Saya punya semua pegawai apa semua punya, hanya ini saja yang saya minta. Kalau kamu nak halal. Demi aku tak makan haram, aku terima tawaran ini. Dengan sedih akan nikah. Tak nampak perempuannya. Akan nikah. Dah sekarang kau masuk ke bilik, itu sudah sah menjadi istrimu. Masuk pun lama. Macam mana ya. Lalu dia buka, ketok pintu, dia buka. Begitu dia buka, ternyata perempuan sempurna, cantik. Ditutup lagi, alamak, salah bilik. Tuan, salah bilik lah Tuan. Mana ada bilik hanya satu je. Tak, bukan. Dalam itu perempuan cantik sangat. Ya, itulah istrimu. Katanya tak ada kaki, dia tak pernah pergi maksiat. Katanya tak ada tangan, dia tak pernah melakukan kejahatan tangannya. Tak ada mulut, dia tidak pernah berkata kotor. Tak ada mata, dia tak pernah melihat yang maksiat, yang haram. Tak ada telinga, dia tak mau dengar kata-kata kalimat-kalimat yang tak berguna. Dia adalah seorang yang alimah, abidah, qanitah, hafizah. Oh, masuk terus. Lahirlah dari situ seorang imam yang sangat cerdas dan bijak, Al-Imam Syafi'i. Ya. Nah, artinya orang sufi sering membuat simbolik begitu. Buang nafsumu, bukan dibuang nafsumu, itu istilah. Hiduplah tanpa nafsu, macam mana? Tak makan-makan. Nah ini adalah kehidupan rohani. Ya. Saya nak cerita apa tadi? Nah, sifat jamaah. Nah itulah sifat akhlak itu dari dalam, ya, dari dalam batin. Itu Allah yang beri hibah. Kan tadi malam itu hibatun wa minhatun, pemberian Allah. Bukan nah, waqad raja'a وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محد من جانب السالك وتصفية وجلاء ثم استعداد وانتظار. Nah, tarekat ini semuanya kembali kepada murni penyucian. Ya. Raja'a hadat tariq ila apa? Ila tathir mahd. Kata tarik ini maknanya semua adalah tathir. Itu raja'a. Mahd, murni. At-tariq adalah tathir. Murni, penyucian. Penyucian dari apa? Ya, dilakukan dari siapa? Dari sisi seorang saliknya, muridnya. Ya. Dan selain tathir, tasbiyah. Apa bedanya tathir dengan tasbiyah? Kan ada istilah takhalli, ini adalah tathir. Kemudian tahalli, ini adalah tasbiyah.
Itu istilah yang berlawanan. Kemudian apa lagi terakhir? Kemudian istidad dan intizar. Nah, di sini ada masa istidad dan intizar. Apa? Untuk mendapatkan tajalli, nunggu. Tahalli ini sucikan dari tujuan. Bukan nafsu, bukan harta, bukan tahta, bukan pujian, bukan. Nah, tasbih ini bersihkan hati. Yaitu dengan apa membersihkan hati? Dengan akhlak-akhlak mulia. Setelah itu menunggu makrifat nanti. Sama aja, zaman Ghazali pun begitu tarik mana tarikat itu. Wa ya'ni terus. Wa ya'ni al-Ghazali kaman taqaddamahu min as-sufiyyati bi bayani qawaid as-suluki. Nah, artinya Imam Al-Ghazali sebagaimana orang-orang sufi yang mendahului dia, Imam Al-Ghazali ini menjelaskan kaidah suluknya. Kalau dulu kan tak dijelaskan. Ya, apa yang dimaksud tarekat itu adalah mujahadah, membuang sifat tercela, membuang berbagai hubungan, ya, kaitan, sangkutan, tak boleh sangkut dalam ibadah itu nak ini tak. Itu sama yang dipahami oleh Sufi abad ketiga dan keempat. Namun tidak ada kaidahnya. Nah, Imam Al-Ghazali lah yang mempersembahkan kaidah suluk ala nahwi mufassilin mislu alaqatil ala nahwi mufassilin mislu alaqatil muridi bisyekh. Mufassalin apa mufassilin kira-kira? Yang terperinci. Mufassil. Ya, mufassal. Kalau mufassil dia yang ini bayannya mufassal, yang tafsir. Ya, yang terperinci. Seperti apa? Mislu alaqatil muridi bisyekh. Satu, hubungan murid dengan syekh. Imam Al-Ghazali ya, tulis itu di Ihya Ulumuddin. Terus wa qawaidil uzlati wal khalwati. Nah, dan kaidah uzlah dan khalwah, bagaimana orang beruzlah, bagaimana orang berkhalwah. Terus wa ma ilaiha wa zikri wa ma ilaiha, zikir dan lain-lainnya dan seterusnya. Adam, perhatikan kitabnya. Ya. Ikuti bacaannya. wa huwa yasifu maqamatis suluki wa ahwalahu ala ikhtilafiha fi kutubihi allati allafaha fi tasawufi. Nah, Imam Al-Ghazali ini mendeskripsikan apa? Deskripsi itu apa? Menggambarkan maqamat suluk dan akhwalnya berdasarkan perbedaan-perbedaan di dalam kitab yang dikarangnya dalam tasawuf. Wa ala al-akhas fi kitabih al-ihya'i. Nah, secara khusus kitab Ihya. Ya. Kalau kamu membaca kitab Risalah Qusairiyah, dia hanya penyebutan kepada ahwal. Apa itu qabad, apa itu unus, apa itu haibah, apa itu khauf, apa itu raja. Ya. Tapi ketika Imam Al-Ghazali ditulis bagaimana caranya untuk mendapatkan itu semua. Oh, berarti dia mesti melakukan mujahadah. Apa saja yang perlu dilakukan? Uzlah, begini caranya. Terus etika kepada seorang guru, syekh dalam tarikat, begini caranya. Zikir begini caranya. Itu ditulis cara-cara kaidahnya. Wa yara al-ba'du naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Saya lupa memberitahu. Mana yang tahun 2 mana? Tahun 2. Berapa orang? Hah? 4 orang. Oke. Tahun 3?
berapa orang? 6. Ini adalah muqarrar tahun 2 tahun 3. Jadi kamu mesti perhatikan betul-betul. Nanti di akhir tahun ada imtihannya ini. Tahun 2 tahun 3 kitab tasawufnya ini. Ya, sekarang daurah, tapi nanti lepas Ramadan pun tetap ya, dibaca tahun 2 tahun 3. Nah, karena yang tahun kamu harus tahun berapa? Tahun 4. Nah, karena tahun 4 belum baca maka termasuk juga muqarrar ini. Tapi yang pentingnya, yang sebenarnya ini adalah muqarrar tahun 2 ya, dan juga sekali dengan tahun 3. Jadi betul-betul tahun 2 tahun 3 ini perhatikan betul-betul. Ini adalah subjek tasawuf ya, tahun 2 tahun 3. Saya mulai Ramadan, nanti pun saya esok balik, nanti datang lagi kita ada mukhayyam. Lepas mukhayyam itu saya ada berapa hari di sini dan ada masa kita dibaca terus. Ya. Selanjutnya apabila saya datang maka saya baca ini. Ya. Saya membaca tasawuf, satu lagi tafsir ya. Tahun 2 punya tafsir Al-Jalalain. Tahun 3 nanti saya baca tafsir Al-Jalalain, tasawuf. Ya. Saya lupa nanti tanya Ustaz Zubair. Saya baca selain tasawuf dan tafsir apalagi saya baca akidah ke atau apa Allah alam nanti saya. Tapi tasawuf dah mula nih. Ini dah mula subjek muqarrar. Ini muqarrar. Terus nanti tahun 1 ada belajar tasawuf tapi menulis istilah-istilah. Ya. Mungkin nanti bawa sekali-sekali datang bawa whiteboard pergi ke bilik menulis. Tahun 1 berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 1 oh tak ada. Oke, 6 orang. Nanti ada satu kertas kerja tentang istilah-istilah ya, itu dihafal istilah-istilah itu. Kita sambung nanti malam ya. Petangnya ada musyawarah di sini, maka kita sambung nanti malam. Dan esok saya mungkin ke Erpa dalam pukul 3, jadi adalah pagi itu mengaji. Malam kalau kamu dapat tidur 3 jam 4 jam sudah cukup. Jadi buang pikiran kamu, aduh saya kurang tidur, jangan. Yang membuat kamu letih itu pikiran, karena saya kurang tidur. Ya. Sama. Saya pun bukan kurang, belum tidur. Ya. Tapi pikiran itu buang. 3 jam cukuplah. Ini lepas ini ada nak tidur tak? Udah. Nak lepas ini nak tidur tak, Dam? Siki. Siki banyak ke siki? Banyakkan mana? Sikit banyak dengan sikit-sikit. Mana lebih banyak? Ya. Kamu tidur tidak boleh lebih dari 8 jam. Kamu hitung sendiri dalam sekesarnya. Ya. Kekalkan antara 6 dan 7 di situ. Itu tidurnya pelajar ilmu, penuntut ilmu. Nah, kalau 8 jam, 9 jam, ya, itu tidurnya baby. Ya, kamu bukan baby. Imran mungkin tidur 8 jam, 9 jam, tak ada masalah. Kamu tidur 6, 7 gitu.
Tapi kalau kamu dapat tidur siang, 1 jam itu berbanding 2 jam. Kalau kamu dapat tidur siang 1 jam, maknanya 2 jam. Malam 4 jam, 4 tambah 2 berapa? Cukup dah. Jangan merasa kurang. Nah, kalau kamu banyak orang yang tidur lebih dari 8 jam, dia akan nak tidur lagi. Jadi orang yang nak tidur itu kena udah lebih. Atau mindset. Ya. Maka kalau tidur, ya, buatlah gelap supaya dapat tidur yang amik. Tidur yang amik? Tidur yang dalam, sekejap, berkualiti. Ya. Sebetulnya pelajar nih tak boleh letak badan di tempat tidur kalau tak ngantuk. Sikit-sikit baring. Ya. Sikit-sikit baring. Kalau tak nak tidur jangan baringkan badan. Ya. Baringkan badan itu kalau sudah nak tidur. Kenapa asrama PMN nanti itu 1 orang 1 bilik? Itu tak masuk-masuk bilik dia sebetulnya. Kecuali untuk tidur. Ya. Ya. Ini sistem pembinaan pondok PMN. Di sini area asrama nih. Di sini Darmunasabat, di sini surau, di sini tempat kios-kios kedai, di sini tempat makan, di sini kelas-kelas mengaji. Tengok dia jalan di sini. Di sini rumah Kak Satisa. Tempat ngaji itu jalan ke sini. Sedangkan mengaji dari pagi hingga malam. Masuk ke bilik ini, nah, tidur saja. Nah, rehat-rehat di masjid lah. Pagi mengaji sampai zuhur, sholat. Lepas sholat makan, pergi ke sini, pergi ke bilik. Nah, baru ada tidur 1 jam, dah kemudian datang lagi mengaji, sholat. Maghrib bukan nak tidur tapi nak ganti pakaian atau apa, mengaji lagi sampai malam. Di sini lagi mengaji. Jadi dijauhkan dari tempat tidur. Ini adalah adab pembinaan pondok. Coba. Ada orang bina pondok, tingkat atas tempat tidur, bawah tempat mengaji. Dia tidur di tempat mengaji pula. Sebetulnya tidak beradab. Tempat mengaji, jangan tempat tidur. Sehingga kamu duduk di sini macam biasa, tak ada hurmah, tak ada kemuliaan tempat. Paham tak? Ya, boleh di surau. Jadi bila sudah habis pengajian baru balik ke sini. Dan tak ada makan malam. Namun di tengah-tengah pembedaan ini ada kepe khusus untuk pelajar. Sudah ada ringan-ringan, buah-buah, ya. Boleh Indomie sedikit. Sekarang Allah belum bagi, ini pun dah ya sudah tua, ada tempat. Meskipun tidak tertib berdasarkan tertib etiket, ada susun atur yang sesuai dengan adab. Sekarang nak larang, jangan makan tempat tidur. Macam mana? Makan tak ada tempat makannya, jadi makan di tempat tidur kan? Seboleh mungkin, maka saya nak bina tempat makan itu di belakang. Sekarang kan dapur ini
Ini bilik ustadz, sepatutnya tak boleh ada privasi, tapi tak ada tempat. Paham tak? Coba, kalau binaan ini jadi, ini di sini tempat masak, tempat makan ini macam R&R, ya. Ada tempat masak, ada kursi. Ini rumah ustaz, jauh. Ada privasi. Jadi ada 5 kawasan. 1 kawasan mengaji, 2 kawasan makan, 3 kawasan sholat dan tempat darmunasabat. Ya. 4 kawasan pelajar, 5 kawasan guru. Terpisah. Ini, tidur di situ, makan di situ, belajar di situ. Ustadz pun di situ. Ini susah. Beradab. Tetapi tempatnya tak menyokong. Paham? Namun tetap dalam hati mesti ditanamkan adab. Meskipun tempat tak menyokong, secara zahir melanggar, tapi secara hati letakkan bahwa ya, ada adab. Tempat ilmu, ya, tempat makan, tempat tidur, tempat ustadz, itu ada etik yang perlu dijaga. Termasuk makan jangan dibawa ke tempat tidur, sebetulnya tak boleh. Tapi macam mana nak larang? Makan di situ panas, kan terpaksa masuk ke dalam kan? Saya belum ada razia, tahu razia? Apa razia itu? Razia lah sama razia. Saya belum razia ke dalam, kotor tak tuh? Dam, tempat tidur kamu kotor atau bersih? Adam, bersih ke kotor? Ya. Kalau sudah tempat ini, dia ada pemeriksaan kebersihan, ada pemeriksaan kerapihan. Dua tiga hari sekali ada wadan yang tengok ada selimut tak di. Kalau sudah bangun tidur, selimut itu mesti dilepin. Siapa yang pernah hidup di Jepun? Nah, macam mana pendidikan Jepun kan? Lepas makan, sebelum makan, tempat tidur kan? Itu Islam. Kenapa orang Jepun yang melaksanakan? Bukan pelajar pondok. Katanya pelajar pondok paling Islam. Lipat dan tak boleh dibuka kecuali nak tidur. Agar tidak membentuk jiwa pemalas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.